Ya, selamat pagi anak-anak untuk kelas 11 IPA, 11 IPS, dan 11 Bahasa di SMA Negeri 2 Ungaran. Perkenalkan, nama saya Erwin Alfianto dari jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang yang ditanggung oleh Ibu Guru Bu Bugi selaku guru sejarah di SMA Negeri 2 Ungaran untuk sementara waktu belajar bersama belajar bersama dengan eh, teman-teman kelas 11 IPS, IPA, dan Bahasa di SMA Negeri 2 Ungaran. Kurang lebih dalam mengajar di SMA, saya mengajar selama 1 bulanan. Semoga kedepannya dapat berjalan dengan baik. Semoga ilmu yang didapatkan berguna bagi kedepannya. Serta untuk alamat saya sendiri, alamat rumah saya di Ungaran, Kecamatan Ungaran Timur, Desa Kalongan, dekat dekat dengan SMA Negeri 2 Ungaran, cukup sekitaran 10 menit 15 menitan sampai di SMA Negeri 2 Ungaran. Begitu dulu untuk perkenalan diri saya. Semoga kedepannya adik-adik betah dengan pengajaran dari saya dan dapat bekerja sama dengan baik untuk kedepannya. Serta jangan lupa jaga kesehatan, menerapkan 4M, dan selalu menerapkan protokol kesehatan ya. Stay healthy untuk kedepannya. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita alangkah baiknya untuk langsung aja mempelajari materi, yaitu dari bab 2 Sejarah Indonesia yang bergadekan 3.2, 4.2, yang judul materinya yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah bangsa Eropa hingga awal abad 20. Untuk latar belakang kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol di Indonesia. Kita pelajari latar belakang yang dulu. Kenapa sih Portugis dan Spanyol datang ke Indonesia? Nih, ada 3 faktor, yaitu nomor 1, pertentangan dengan Turki. Untuk pertentangan dengan negara Turki sendiri, saya jelaskan, yaitu sepanjang perjalanan sejarah bangsa Eropa, tercatat mereka selalu tersandung oleh negara Turki atau bangsa Turki ketika bangsa Eropa berada pada zaman kegelapan atau Dark Age. Pemerintah Turki melarang umat Nasrani Eropa berziarah ke kota suci mereka di tanah Palestina. Hal ini tentu saja merugikan secara spiritual dan emosional sehingga mendorong orang-orang Eropa memutuskan untuk berperang merebut kota suci mereka dari orang Turki, sehingga mengundang sentimen tersendiri dalam diri bangsa Eropa saat itu. Kita lanjut ke kedua, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan sendiri, yaitu dampak dari kedatangan pasukan salib dari Eropa ke Turki. Dalam rangka merebut tanah Palestina dari Turki membawa dampak lain, yaitu kekaguman orang Eropa yang sedang berada pada zaman kegelapan terhadap kehidupan gemilang di Turki, yang sedang berada pada masa jayanya. Apa yang mereka lihat mengingatkan pada kehidupan gemilang mereka di zaman Yunani dan Romawi kuno. Sehingga hal ini mendorong munculnya semangat untuk menghidupkan kembali budaya Romawi yang dikenal dengan semangat Renaissance, atau semangat untuk mempelajari kembali kitab-kitab ilmu pengetahuan warisan budaya Yunani dan Romawi, mengakibatkan terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan, menghasilkan penemuan yang nantinya menjadi modal
bagi mereka menjelajahi samudra, yaitu antara lain terciptanya teropong, kompas, serta pengetahuan bahwa dunia itu bulat. Kita next yang nomor 3, yaitu jatuhnya Konstantinopel. Pada tahun 1453 Masehi, pemerintah Turki berhasil merebut kota dagang satu-satunya milik bangsa Eropa yang tersisa, yaitu Konstantinopel. Disetelah dengan penutupan jalur lalu lintas pelayanan perdagangan yang menghubungkan Eropa dengan Asia, sehingga mengakibatkan perdagangan masyarakat Eropa mati. Padahal perdagangan adalah tulang punggung yang sangat-sangat rawan perekonomian mereka. Sehingga mereka harus mencari cara bagaimana sih menghidupkan lagi perdagangannya, sedangkan jalan satu-satunya yang paling dekat yaitu ditutupi oleh Turki. Untuk kondisi ini mendorong mereka untuk harus mengarungi samudra yang modalnya mereka sudah miliki, yaitu dengan ditemukannya kompas, teropong, serta pengetahuan bahwa dunia itu bulat. Sehingga sejak abad 15 mereka aktif melakukan nafsu serat, aktif melakukan penjelajahan samudra yang membawa mereka ke Asia Afrika. Sejak saat itu pula muncul nafsu serakah mereka dari yang awalnya hendak berdagang menjadi ingin menguasai. Hal ini berdampak sangat-sangat buruk untuk kedepannya. Mulailah masa-masa penjajahan bangsa Eropa atas Asia Afrika. Untuk berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 3 motivasi yang mendorong bangsa Eropa mendorong bangsa Eropa datang ke daerah Asia Afrika. Ya, untuk tujuan bangsa Eropa datang ke Asia Afrika ini ada 3, yaitu dia menerapkan 3 semboyan, yaitu gold, glory, dan gospel. Untuk gold sendiri memiliki makna mencari kekayaan dari hasil perdagangan. Untuk glory sendiri yaitu mencapai kejayaan. Untuk gospel yaitu menyebarkan agama, maupun dari agama Kristen dan agama Katolik saat itu. Kita lanjut. Untuk ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20, yaitu sebelum kita mengulas lebih lanjut tokoh-tokoh perlawanan yang berani melawan bangsa Eropa, kita lihat dulu ciri-ciri perlawanan sebelum abad 20, biar lebih paham intinya. Untuk nomor 1 sendiri, yaitu perlawanan bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah tanpa adanya koordinasi antar daerah. Yang kedua itu tidak menggunakan organisasi, tetapi dilakukan secara berkelompok saja. Yang ketiga, dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Yang keempat, mengutamakan kekuatan senjata, namun kalah dari persenjataan. Yang kelima, yang terakhir yaitu mudah dipecah belah karena kurangnya koordinasi antara pemimpin dan bawahannya. Ya, dari 5 ciri ini, itulah yang menyebabkan strategi bangsa kita pada zaman dahulu yang dijajah oleh bangsa Eropa, yang menjadikan riskan untuk kalah lah intinya. Yaitu dari 5 ciri-ciri tersebut yang menyebabkan bahwa kita pada zaman Eropa itu kalah sangat-sangat masih ringkih pada saat itu. Kita lanjut ke bagian pertama,
Untuk bagian pertama ini akan membahas perlawanan terhadap Portugis. Kita ke perlawanan rakyat Ternate. Untuk perlawanan rakyat Ternate ini latar belakangnya yaitu pertama monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Kedua, bangsa Portugis melakukan campur tangan terhadap urusan kerajaan Ternate dan Tidore. Yang ketiga, penyebaran agama Katolik di tengah masyarakat Maluku yang beragama Islam. Untuk perlawanan rakyat Ternate itu bergejolak pada 3 latar belakang ini ya. Saya lanjutkan untuk berdasarkan faktor-faktor yang tersebut, maka Portugis ditolak oleh Raja Ternate. Yang Raja Ternate dipimpin oleh Sultan Herun bersatu dengan Tidore yang melawan Portugis sehingga Portugis dapat didesak. Lawan rakyat Maluku saat itu membuat Portugis terdesak dan meminta bantuan dari Malaka. Bala bantuan pun segera datang dari Maluku yang dipimpin oleh Antonio Galvão. Pada saat itu pasukan ini berhasil mengalahkan Ternate sehingga Antonio Galvão berkuasa di Maluku. Selama sekitaran 4 tahunan di bawah kepemimpinan Antonio Galvão. Untuk Portugis dapat bersahabat dengan Portugis dapat bersahabat dengan rakyat Maluku itu setelah menang. Namun setelah Galvão digantikan oleh penguasa lain, nafsu serakah Portugis bergejolak besar, muncul lagi dan semakin ganas. Untuk Portugis memaksa Sultan Ternate, yaitu Sultan Hairun, untuk menerima kekuasaan Portugis dan hanya menjual cengkeh dan pala kepada Portugis. Ketika Sultan Hairun akan membicarakan masalah perdagangan dengan Portugis ini, beliau malah dibunuh secara licik oleh itu pasukan Portugis. Rakyat Maluku tidak tinggal diam, perlawanan kembali berkobar. Perlawanan rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun pada tahun 1565-an dan Portugis semakin terdesak dan siasat perundingan pun mulai dijalankan oleh Portugis. Untuk perundingan antara kerajaan Ternate dan Portugis diadakan setelah terjadinya perlawanan sengit atau perang diadakan pada tahun dalam perundingan tersebut Portugis melakukan kelicikan yaitu membunuh Sultan Hairun. Terbunuhnya Sultan Hairun jelas memancing kemarahan rakyat Ternate. Perlawanan rakyat Ternate dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Baabullah sekitaran 1570 sampai 1583. Bersama rakyat, Sultan Baabullah bertekad menggempur Portugis. Pasukan Sultan Baabullah pun memutuskan penyerangan untuk mengepung benteng Portugis di Ternate. 5 tahun lamanya, Portugis mampu bertahan di dalam serangan dari Sultan Baabullah. Hingga akhirnya menyerah pada tahun sekitaran 1575 karena kehabisan bekal. Kemudian Portugis melarikan diri ke Timur Timur. Pada tahun 1574, benteng Portugis dapat direbut. Kemudian Portugis menyingkir dan akhirnya menguasai dan menetap di Timur Timur. Kita lanjut. Yaitu selanjutnya perlawanan rakyat Demak. Untuk latar belakangnya ini ada 3 ya. Yaitu 1, monopoli bangsa Portugis di Malaka. 2, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran. 3 itu perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Yang pertama yaitu kita bahas ke serangan Adipati Unus ya di Malaka. Untuk perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena
kesultanan-kesultanan Islam yang lain juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Untuk kedatangan bangsa Portugis ke Pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diogo Lopes de Squera menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Akibatnya aktivitas perdagangan di Pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyak perdagangan Islam yang merasa dirugikan akibat dominasi Portugis di Malaka. Telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang Islam. Untuk solidaritas sesama pedagang Islam terbangun saat Malaka jatuh ke pihak Portugis. Untuk kerajaan Aceh, Palembang, Banten, Johor, dan Demak bersekutu untuk menghadapi Portugis di Malaka. Sultan Demak, Raden Patah, pada saat itu mengirim pasukan di bawah pimpinan putranya Adipati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Untuk perlawanan rakyat Demak tersebut dipimpin oleh Adipati Unus. Untuk Adipati Unus sendiri melancarkan serangan pada tahun sekitar 1512 dan 1513. Namun serangan tersebut dengan kekuatan 100 kapal yang menurut saya sudah banyak sekali dan lebih dari 10.000 prajurit Adipati Unus menyerang Portugis. Namun serangan tersebut dapat digagalkan oleh Portugis dan serangan Adipati Unus pada tahun 1512 dan 1513 yang hasilnya yaitu gagal menyerang Portugis. Faktor-faktor yang menyebabkan gagal yaitu ada 3 faktor sih. Satu, serangan tersebut tidak dilakukan dengan persiapan yang matang tentunya. Nomor 2, jarak yang terlalu jauh. Yang ketiga, kalah persenjataan, kalah canggih lah intinya dengan bangsa Portugis. Karena jasanya dipimpin armada Laut Demak dalam penyerangan ke Malaka, Adipati Unus mendapat sebutan yang sangat-sangat benar sampai sekarang, yaitu Pangeran Saberang Lor. Untuk perlawanan kedua yaitu perlawanan Fatahillah sekitaran 1527 sampai 1570. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Demak mengirim Fatahillah untuk menggagalkan rencana kerjasama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fatahillah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya pada tahun 1527, pada tanggal 22 Juni, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Atau sekarang namanya Jakarta, ibu kota negara Indonesia, yang berarti kemenangan yang sempurna. Fatahillah diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Banten dan Jayakarta. Fatahillah dilahirkan sekitar tahun 1490-an di Pasai, Sumatera Utara letaknya. Namun lain, Fatahillah adalah Waladahan atau Fadilahan Ratu Bagus Pasai dan Ratu Sunda Kelapa. Ayahnya bernama Maulana Mahdar Ibrahim selaku guru agama Islam dan Pasai kelahiran Gujarat di daerah India Selatan. Untuk perlawanan rakyat Demak, cukup kita lanjut ke perlawanan rakyat Aceh. Untuk perlawanan rakyat Aceh dilatar belakangi ada 2, yaitu hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa, yaitu VOC atau Belanda dan Inggris yang dianggap mengancam keberadaan bangsa Portugis di Malaka.
Yang kedua yaitu sikap kerajaan Aceh di bawah Sultan Ali Mughayat Shah sekitaran 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka. Untuk sejak kedatangan Portugis di Malaka pada tahun sekitaran 1511, banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju Aceh. Dengan demikian, perdagangan di Aceh berkembang begitu pesat. Perkembangan Aceh yang begitu pesat dipandang Portugis sehingga pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh yang dibawa pimpinan Henry Gues dan menyusul pada tahun 1524 yang dipimpin oleh De Souza. Namun selalu mengalami kegagalan untuk persaingan dalam perdagangan berbuntut permusuhan antara Portugis dan Kesultanan Aceh. Sultan Aceh pada waktu itu diperintah oleh Sultan Ali Muhayyad Shah sekitaran 1514 sampai 1528 menganggap bahwa orang Portugis merupakan saingan dalam politik ekonomi dan penyebaran agama. Adapun latar belakang perlawanan Aceh terhadap Portugis antara lain yaitu untuk adanya monopoli perdagangan oleh Portugis, kedua pelarangan terhadap orang-orang Aceh untuk berdagang ke Laut Merah, ketiga penangkapan kapal-kapal Aceh oleh Portugis. Raja dari kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis, yaitu seperti foto berikut ini yang sudah saya tempelkan ini di PPT, yaitu Sultan Iskandar Muda yang lahir sekitaran 1608 sampai 1636. Selain melakukan penyerangan secara terbuka terhadap dominasi Portugis di Malaka, cara lain yang ditempuh oleh Sultan Iskandar Muda untuk melumpuhkan kekuatan Portugis seperti blokade perdagangan, yang itu yang sangat-sangat strategi yang manjur saat itu. Sultan Aceh melarang daerah-daerah yang dikuasai Aceh menjual lada dan timah kepada Portugis. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh karena tidak memiliki barang-barang yang harus dijual di Eropa. Upaya ini ya ternyata tidak berhasil sepenuhnya sebab dari raja-raja kecil yang merasa membutuhkan uang, secara diam-diam malah kerjasama sama bangsa Portugis untuk usaha-usaha Aceh Darussalam untuk mempertahankan diri dari ancaman Portugis, yaitu saya jelaskan antara lain, satu, Aceh berhasil menjalin hubungan baik dengan Turki, Persia, dan Gujarat atau sekarang menjadi negara India. Yang kedua, Aceh memperoleh bantuan berupa kapal, prajurit, dan makanan dari beberapa pedagang muslim di Jawa. Ketiga yaitu kapal-kapal dagang Aceh dilengkapi dengan persenjataan yang cukup baik dan prajurit yang tangguh. Yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama dengan Kerajaan Demak dan Makassar. Ini sudah selesai. Kita lanjut untuk bagian 2, perlawanan terhadap Spanyol. Yaitu yang menjadi yang terkenal lah untuk perlawanan masyarakat Indonesia ke bangsa Spanyol, yaitu perlawanan rakyat Minahasa. Untuk latar belakang sendiri terjadinya perang ini yaitu terjadi pada tahun 1644 sampai perang ini disebabkan oleh ketidaksenangan anak suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras yang dilakukan Spanyol dan kesengsaraan rakyat akibat ketamakan orang-orang Spanyol. Anak-anak yang saya
sayangi, ada kelas MIPA, IPS, dan bahasa. Tidak hanya bangsa Portugis yang ingin menguasai rempah-rempah sekaligus tanahnya, namun bangsa Spanyol juga sama pula keinginannya terhadap Indonesia. Spanyol ingin melakukan hak monopolinya di Kepulauan Minahasa, dan hal ini tentunya memantik kemarahan penguasa Minahasa dan rakyatnya, sehingga perang pun melawan dominasi asing pun tak terelakkan lah. Intinya kita kembali ke intinya lagi. Untuk perang ini terjadi ya sekitar 1644, saya ulangi lagi, sampai perang disebabkan oleh tidak kesenangan antara suku Tombatu terhadap usaha monopoli perdagangan beras, yang akhirnya mengakibatkan kesengsaraan di rakyat Minahasa, yang seenak jidat rakyat Spanyol menindas daerah Minahasa. Pecah perang pertama tahun 1643 di Tompaso yang mengakibatkan 40 tentara Spanyol tewas. Pihak Minahasa, Panglima Monde beserta 9 tentara gugur pada perang tersebut. Diadakanlah kesepakatan damai pada 21 September. Pada kesepakatan tersebut dinyatakan bahwa pasukan Minahasa menguasai Tompaso Baru, Rumong Bawah, dan Kawangkoan Bawah, dan sebelumnya akhirnya menjadi daerah otonom. Dan untuk pembahasan pada pertemuan hari ini kita cukupkan dulu, kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, minggu berikutnya. Terima kasih, semoga ilmu pada pagi hari ini bermanfaat, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Semoga untuk teman-teman di sini selamat selalu dan berikan kelimpahan rezeki. See you next time, dan jangan sampai lelah dalam belajar, apapun itu halangannya. Jangan lupa untuk selalu belajar dan menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya. Dari saya sendiri mengucapkan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.